Fems, pernah dengar ada seekor kambing yang harganya bisa mencapai miliaran? Wih, kambing sultan nih. Nah, mandinya juga bukan kaleng-kaleng, tapi memakai produk shampoo ternama untuk manusia, Fems. Mungkin kalau kambingnya minta treatment facial atau luluran juga bakal diturutin kali ya. Sekalian aja mini pedi. Pada hari jadi Kota Lumajang bulan Desember lalu, ada beberapa rangkaian acara nih. Salah satunya, kontes kambing ras Senduro ini, Fems. Kambing Senduro ini merupakan kambing yang berasal dari wilayah Senduro, yang terletak di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Kambing Senduro ini juga telah diakui dan bersertifikat ras nasional, Fems. Meski kontes ini bertaraf daerah, tapi para pesertanya gak hanya dari Kota Lumajang, ada yang dari Jawa Timur lainnya hingga Jawa Tengah juga. Dengan adanya kontes ini, kambing-kambing yang juara nanti bisa meningkatkan nilai jualnya, Fems. Karena pada dasarnya, kambing Senduro khas Lumajang ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, apalagi yang udah juara. Wih, nilai jualnya bisa mencapai ratusan juta. Ada beberapa kelas dalam kontes kambing Senduro ini, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Tiap kelasnya mempunyai kriterianya masing-masing, Fems. Seperti kelas E, tinggi maksimalnya untuk jantan 70 cm, betina itu 60 cm. Kelas D, tinggi yang jantan itu 80 cm, betinanya 70 cm. Untuk kelas C dan B, selain lebih tinggi lagi, kambing Senduro ini juga harus memiliki gigi pertama. Wah! Sementara untuk kelas A, kambingnya harus mempunyai gigi rampas atau gigi baru, Fems. Untuk tingginya mah bebas. Faktor pentingnya yang masuk kriteria penilaian adalah tampilan estetik kupingnya yang melintir secara natural, termasuk tampilan bulu harus putih dan keserasiannya. Kalau punya bulu yang tebal, dianggapnya kambing Senduro jenis terbagus loh ini. Makanya, para peserta merawat kambingnya udah kayak merawat anak sendiri. Kontes kambing Senduro ini juga udah ada yang tingkat nasional, Fems, yaitu Piala Presiden. Wah, kalau udah kelas Piala Presiden mah, ini bisa sampai berapa tuh harga kambingnya tuh? Wih, bisa MM-an lebih, Fems. Oh iya, kontes kambing Senduro ini berlangsung di lapangan Pasrujame, Lumajang, Jawa Timur. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Ajang kontes kambing Senduro ini salah satunya yang paling ditunggu masyarakat, Fems. Apa kita mesti punya juga ya? Abis unik banget nih kambingnya. Ini dia, Fems, kita sambut nih salah satu kambing Senduro yang merupakan mantan juara Piala Presiden. Please welcome Gajah Mada. Alright, nice. Kambing milik Pak Sadin yang dikasih nama Gajah Mada ini bahkan pernah ada yang menawarnya untuk ditukar dengan sebuah mobil. Wait, Cian, larang tenan yo. Gak sia-sia nih dikasih nama Gajah Mada ya, Fems, karena badan yang besar dan gagah untuk ukuran seekor kambing. Kurang lebih tingginya 120 cm, Fems. Oh iya, ada faktor lain nih yang bikin mahal, selain karena pernah jadi juara nasional. For your info nih, Fems, kambing Senduro ini memang memiliki karakteristik tubuh yang besar, daun telinga panjang, dan menggantung. Biasanya juga warna bulunya putih. Cikal bakal kambing ini katanya berasal dari ras Etawa yang dikawin silangkan dengan kambing Menggolo, kambing lokal Lumajang. Jadi, Fems, kambing-kambing Senduro ini bisa mahal karena jika udah pernah juara dan memiliki keturunan, bakal menghasilkan keturunan yang juga punya harga fantastis. Contohnya ini ya, anaknya Gajah Mada ini yang baru berumur 2 minggu, harganya mencapai 10 juta rupiah. Wih, ngeri banget nih, udah kayak pohon duit. Pantesan aja sampai mau ditukar mobil. Layaknya kambing juara yang jadi penghasil cuan, kambing Senduro juga harus dijaga kondisinya, Fems. Seperti berjalan-jalan. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Kayak kita aja, Fems. Kalau kelamaan di rumah mah pasti bawaannya senewan terus, ya kan? Kalau kambingnya Pak Sadin sih udah bonding banget nih dengan pemiliknya. Kemanapun selalu diikuti. Kedekatan antara pemilik dan peliharaannya bisa tercipta dengan adanya ikatan yang cukup lama. Nah, ada faktor lain juga nih yang harus dijaga, yaitu kebersihan kandangnya. Gak mungkin dong kambing seharga miliaran tapi kandangnya kotor. Pasti harus selalu jaga kebersihannya nih.
Karena jika kandang bersih, kambing-kambing akan selalu terhindar dari virus atau kuman yang bikin sakit atau merusak bulu si kambing. Wah, kalau udah bulu sih, jangan sampai deh. Karena ibarat mahkota, fams. Bulu kambing Senduro ini semakin lebat akan semakin bagus. Pemberian pakan dan vitamin untuk kambing ini juga rutin dilakukan sehari 2 kali, fams. Urusan nutrisi jelas ya, karena tampilan dan kekuatan sangat berpengaruh dari faktor makanan. Kalau untuk kontes, biasanya kambing akan diberikan jamu sebulan sekali. Tujuannya untuk menguatkan lagi stamina dan menjaga kondisi kambingnya. Bahannya menggunakan kunyit, jamu ireng, temulawak, bawang putih, dan gula merah. Kambing aja minum herbal, fams. Masa kita enggak sih? Kambing juga dimandikan seminggu sebelum mengikuti kontes. Tujuannya untuk menjaga kebersihannya dan makin kinclong. Memandikannya hanya 2-3 kali seminggu, biar bulunya nggak rusak, fams. Oh gitu toh. Selain diikutsertakan sebagai kontes, kambing Senduro juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari susunya. Susunya memang memiliki kualitas yang tinggi, bahkan bisa diolah menjadi kuliner juga. Terus kalau dagingnya, jangan sedih, fams. Simak nih yang berikut ini ya. Gak lengkap rasanya kalau udah nggak bahas kambing, tapi kita nggak kulineran daging kambingnya. Ayo, pecinta daging kambing, mana suaranya? Selain sate kambing, ada nih kulineran kambing khas dari Banyuwangi yang pasti kalian kaget nih, yaitu kaldu kacang hijau. Tapi bukan sembarang kaldu loh, fams. Karena di Banyuwangi ada kaldu kacang hijau yang dicampurkan dengan kambing sebagai bahannya. Tuh, lihat tuh. Kacang hijau yang sudah dihaluskan inilah yang dijadikan bumbu kaldu. Daging kambing yang digunakan gak hanya dari kambing yang beratnya di bawah 10 kilo dan umurnya sekitar 5 bulan karena dagingnya lembut dan gak ada aroma perengusnya. Lalu dibantu juga nih dengan rempah-rempah khas yang cocok dengan lidah kita. Jadi bukan kayak bubur kacang hijau yang suka ada di warung-warung burjo ya. Kaldu kacang hijau ini sebenarnya merupakan sup, tapi gak menggunakan sayur-sayuran, melainkan kacang hijau. Isinya ya daging kambing dan kacang hijau yang udah dihaluskan. Kuliner kaldu ini menjadi favorit masyarakat Banyuwangi, fams, terutama di kampung Arabnya. Etnis keturunan Arab sangat suka menyantap menu yang satu ini, fams. Belum lagi warung makan ini udah termasuk legendaris loh, fams. Udah dari tahun 70-an nih, dan sekarang dikelola oleh generasi keduanya. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 4 ekor kambing yang digunakan untuk sebagai bahannya. Selain kaldu kacang hijau, sate kambing di warung ini juga menjadi pilihan favorit pembeli, fams. Udah jelas sih, karena sate merupakan masakan simpel yang mempunyai cita rasa. Cuma dengan kecap atau bumbu kacang aja, wah udah enak untuk disantap. Gak usah khawatir sama kolesterolnya, fams. Asal nggak berlebihan, pasti aman kok. Justru, daging kambing bisa mencegah anemia dan menambah massa otot. Uniknya juga nih, fams, ada menu khas Banyuwangi seperti ini. Tapi memang di Banyuwangi banyak etnis keturunan Arab. Kaldu ini sebenarnya menu original Timur Tengah yang udah dipadukan dengan selera warga Banyuwangi. Kalau yang sebenarnya kalau bumbu-bumbunya itu memang bumbu-bumbu dari Timur Tengah. Tetapi karena kita jual dengan teksturnya, lidahnya teman-teman yang dari Indonesia, itu kita padukan. Kita padu, kita berikan bumbu-bumbu yang mereka bisa menikmati. Nah, jadi perpaduan antara bumbu Timur Tengah dengan bumbu Indonesia. Jadi intinya, merupakan perpaduan masakan Timur Tengah yang udah dicampur dengan bumbu-bumbu khas Indonesia, terutama yang ada di Banyuwangi. Gak heran, makannya pada lahap nih. Pasti enak banget ya. Terus kita cuma kebagian lihat gambarnya doang nih. Aduh, nasib. Ini nih, kuliner yang berasal dari susu kambing Senduro. Saat kearifan lokal bertemu selera internasional, hasilnya sebuah sajian yang fenomenal. Menu ini perpaduan potongan buah segar dengan keju kambing Senduro. Kejunya ada yang rasa original, salty, dan rasa sale pisang. Wah, unik ya. Sajian ini, fams, jadi menu pencuci mulut terbaik yang bisa kamu coba. Nikmat dan sehat. Cocok juga nih buat yang ngemil iseng-iseng. Walaupun identik dengan menu makanan modern, membuat keju ini ternyata cukup mudah, fams.
Kamu juga bisa kok Fems, bikin keju sendiri ala rumahan. 3 bahan utamanya cuma susu, garam, dan bubuk asam sitrat. Kalau mau ganti asam sitrat dengan lemon juga bisa kok. Oh iya, susu yang dipakai di sini bukan dari susu sapi, tapi susu kambing Senduro Fems. Panaskan susu kambing hingga suhu sekitar 80 derajat Celcius. Terus aduk susunya supaya nggak pecah. Kalau udah panas, tuang larutan asam sitrat. Gak lama terlihat susunya menggumpal. Gumpalan inilah yang disebut dengan keju muda. Kalau cita rasa kejunya bisa kita atur Fems. Kalau pengen rasa tawar yang original, begini aja keju udah siap dimakan. Tapi kalau mau cenderung asin, bisa ditambah taburan garam. Kalau cita rasanya udah pas, tinggal diwadahi aja. Berhubung terkenal dengan pisang, keju Senduro juga ada yang diberi sentuhan rasa pisang. Jenis pisang Mas Kirana favorit banget di Lumajang. Potongan kecil sale alias buah pisang yang dikeringkan ini lalu dicampur dengan keju Senduro. Terakhir, masukkan ke dalam kulkas sampai beku dan mengeras. Sip! Keju kambing Senduro udah bisa dipakai nih jadi beragam kreasi makanan. Selesai menyantap daging kambing, kita bakal bahas lagi nih favoritnya sejuta umat nih Fems. Hehehe, yang ini asli, gak kalah bikin ngiler. Stay tune terus di Ragam Indonesia. Makan tanpa sambal, bagai taman tanpa bunga. Iya gak sih? Emang gitu Fems, kebiasaan masyarakat kita yang udah gemar banget makan pakai sambal. Abis panen cabe, hati jadi tertantang nih untuk makan yang pedas-pedas. Nafsu makan langsung bergejolak Fems. Apalagi kalau lihat menu Sundaan kayak gini. Mana sambal? Mana sambal? Kalian yang doyan makan pedas, cobain deh datang ke salah satu tempat makan di kawasan Garut. Tempat makan ini lagi viral loh di media sosial. Soalnya kita bisa makan di tepi sungai sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Menu yang disajikan udah pasti ala Sundaan Fems. Dari ayam, bebek, ikan, belut, dan lainnya tersaji lengkap kap. Di sini kalian juga bisa pilih dan ambil menu yang tersaji secara prasmanan. Tinggal pilih sesuka hati kalian. Nanti lauk pauk ini bakal dimasak kembali. Dijamin bisa lebih enak saat tersaji masih panas ya Fems. Gak cuma tempat yang nyaman, sambal di sini juga menjadi kunci kenikmatannya. Tuh lihat, belum apa-apa, udah pada ngiler kan? Sambal bakar cobek ini menjadi ciri khas tempat makan ini. Proses masaknya juga agak unik, karena harus melalui 2 kali proses, digoreng dan dibakar. Waduh, kayak gimana tuh ya? Gini Fems, jadi cabai ini harus diulek dengan bumbunya dulu. Terus, aneka lauk yang udah digoreng dicampur ke dalam sambal ulek. Goreng lagi deh dengan cobek sambal tanah liat. Masak dengan api yang besar ya, agar cita rasa sambal bisa meresap ke dalam daging. Wait, belum kelar. Sambal goreng ini harus dibakar untuk menciptakan aroma bakaran gitu deh. Kelihatannya enak banget ya. Nah, proses inilah yang membuat panganan ini disebut sambal bakar cobek. Kalau udah jadi, tinggal sajikan aja deh. Bikin baper, bikin lapar Fems. Kalau penasaran, lokasi warung makan yang viral ini berada di Kampung Panawuan, Tarogong, Garut, Jawa Barat. Buruan, cus, biar tahu rasa pedasnya si sambal bakar cobek ini. Mantap! Fems, saat makan makanan pedas, ada tips nih sama triknya nih, biar tetap aman dan enjoy bagi tubuh, terutama buat lambung kita. Nah, kebetulan kita lagi mau nyobain nih menu yang katanya pedas banget. Tapi simak dulu dong pembuatannya. Sebelumnya, Mas Isa lagi mau bikin bakso nih dari adonan hasil ciptaan sendiri.
Makanya jangan heran kalau bentuknya nggak lagi bulat tapi datar. This is the best part, fams. Sambal mata. Langsung keroyok aja ya. Gak usah tanggung-tanggung. Terakhir, panaskan di atas kompor sampai kejunya meleleh. Next menu, ada bakso sambal jablay. Cabenya 9 kilo langsung dikeluarin, fams. Lalu, siram baksonya sama sambal jablay. Ini cabai semua loh, fams. Kebayang gak sih pedesnya kayak apa? Ups, lupa guys. Nah, salah satu tips sebelum makan yang pedas-pedas itu, kita harus minum. Ini udah ada yogurt. Biar nanti nggak terlalu kebakar banget mulutnya, sama lambungnya tuh nggak terlalu sakit. Fans, minum yogurt sebelum makan pedas bisa melindungi bagian dalam mulut, biar nantinya nggak terlalu kepedesan. Tips kedua nih fans, sedia tisu sebelum banjir keringat. Karena saat kepedesan, manusia cenderung mengeluarkan cairan keringat dan cairan hidung. Efek dari pembakaran dalam tubuh fans. Jadi, biar nggak bolak-balik, serat. Udah mulai berasa nih pedesnya guys, udah mulai kebakar mulutnya. Oke, kalau udah kayak gini, satu tips lagi, minum susu. Fans, susu mengandung zat kasein yang bisa melekat di zat capsaicin. Zat kasein itulah yang bisa meredakan rasa pedas. Oh iya fans, karena harga cabai lagi kurang bersahabat, jadi biar nggak rugi bandar nih, harus pintar-pintar nyimpen juga nih fans. Oke guys, ini caranya gampang banget. Jadi pertama-tama, di wadah tertutup ini kita kasihin tisu. Nah, kalau udah begini penampakannya, kita masukin deh cabai-cabainya. Fams, bawang putih punya sifat antibakteri yang bisa bikin cabai jadi awet. Apalagi kalau tisunya rajin diganti. Bisa sampai 3 bulan tuh umur cabainya. Last step, tutup wadahnya. Kemudian masukkan ke dalam freezer. Tapi jangan sampai beku ya kayak es. Lumayan kan? Kalau beli gorengan, dapat bonus cabai yang nggak kemakan, bisa ngirit deh kita. Fams, berasa nggak? Harga cabai terus naik sejak awal tahun ini. Di Jakarta sendiri nih, harga cabai ini sampai tembus ke harga 100.000 per kilogram. Lebih mahal dari daging ayam nih. Kenaikan harga cabai ini diduga akibat cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Makanya, banyak petani cabai yang gagal panen. Sebenarnya, menanam cabai ini nih gampang-gampang sulit nih fams. Apalagi cabai ini termasuk tanaman yang gampang banget dibudidayakan di dalam pot. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, fix. Harus siap nih kalau gagal panen terus. Di musim penghujan aja, tanaman cabai ini bisa mengalami rontok bunga dan busuk akar. Karena terlalu banyak terkena air hujan. Lebih-lebih karena cuaca ekstrim yang nggak bisa ditebak kayak gini. Kita aja manusia aja jadi sering banget dikena flu dan sejenisnya. Apalagi seonggok cabai-cabean ini. Oh iya, harga cabai ini nih nggak selamanya naik terus. Ada kalanya harga cabai ini jadi nyungsep dan bikin petani geleng-geleng kepala. Kalau udah kayak gini, harus ada trik nih, biar harga cabai ini tetap stabil. Kalau gitu, kita curi ilmunya nih dari Kang Rizal, sebagai seorang petani milenial. Jadi kebetulan kita fokus di introduksi komoditas cabai, di mana komoditas cabai ini menjadi perhatian serius dari pemerintah saat ini. Apalagi komoditas cabai salah satu komoditas yang penyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kami dari para petani muda tidak hanya fokus kita berproduksi sesuai budidaya yang baik dan benar, good agriculture practices, tapi juga kita integrasikan mulai dari budidaya sampai kepada produk pasca panen. Kang Rizal bukan cuma belajar langsung dari lapangan aja nih fams. Lulusan perguruan tinggi bergengsi di Kota Bogor ini juga harus mendalami ilmu pertanian sampai ke California. Hasil kerja keras Kang Rizal ini juga terbukti dengan sederet penghargaan yang diperoleh. Dari tahun 2018, beliau terpilih sebagai Duta Petani Muda ASEAN di ajang The Asian Young Success Farmer di Filipina. Bukan cuma sekali, beliau juga jadi utusan Indonesia pada ajang serupa di Beijing, China. Ada update terbaru dari Kang Rizal di awal tahun ini, fams. Saya mendapatkan kesempatan undangan resmi dari Federasi Jerman, Parlemen Jerman, di mana saya mewakili 15 orang around global
dari seluruh dunia, di mana dari 15 itu ada kuota 2 orang dari negara Asia, 1 dari Jepang, dan 1 kebetulan saya dari Indonesia. Gokil ya, di umurnya yang masih 32 tahun ini, beliau mengkonferensikan produk turunan dari tiap negara di depan lebih dari 70 menteri pertanian di seluruh dunia. Dari orang-orang kaya Kang Rizal inilah, Indonesia makin mendunia. Kemudian untuk cabai, kita turunkan beberapa dari turunan produk olahan cabai, mulai dari abon cabai, minyak cabai atau yang terkenal dengan chili oil, kemudian bubuk cabai atau chili flakes, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, dengan produk macam ini, petani nggak harus putar otak nih di kala harga cabai lagi sekarat. Kalau lagi musim cabai, harganya bisa anjlok banget nih fams, dan nyaris nggak masuk akal. Jangankan buat tambahan hidup petani, buat beli pupuk dan perawatan aja, udah susah banget. Akhirnya, Kang Rizal dan petani yang di bawah binaannya mengolah cabai biar nggak cepat busuk dan tahan lama. Bukan cuma cabai merah aja, cabai rawit kayak gini juga jadi sasaran empuk Kang Rizal and team. Ngomongin tentang cabai nih fams, meskipun udah melekat sebagai bahan pokok kuliner Indonesia, tapi sepedas ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Awalnya berasal dari benua Amerika dan dibawa masuk bersama sekitar 2.000-an jenis tumbuhan lainnya. Pada abad ke-16, para pelaut Portugis dan Spanyol lah yang membawanya ke Asia Tenggara. Fams, cabai yang melalui proses pengeringan ini dilakukan sebagai alternatif untuk menanggulangi produksi cabai yang berlebihan, terutama pada saat panen raya. Melalui pengeringan, cabai ini bisa disimpan lebih lama, jadi penjualannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Oh iya, sebagai salah satu bahan yang menghasilkan pedas, cabai ini punya saingan berupa lada. Zaman penjajahan dulu, lada lebih masif dibudidayakan di Nusantara. Tapi masyarakat Nusantara umumnya lebih memilih cabai ketimbang lada, dengan alasan lebih nyaman di mulut dan lambung. Nah, atas dasar perubahan selera inilah, cabai lantas naik status menjadi primadona bahan pemedas di Nusantara. Bukan cuma itu aja fams, buat emak-emak yang malas ngulek cabai dan panas-panasan, ada varian bubuk cabai yang bisa didapat. Nah, ngomongin tentang bubuk cabai, ternyata wanita Aztec ini zaman dulu percaya bahwa penggunaan bubuk cabai ini bisa memperindah kulit. Selain itu, mereka juga percaya nih, dengan mengkonsumsi cabai dan olahannya, bisa digunakan untuk pertahanan dari roh-roh jahat yang ingin merasuki tubuh. What? Yang satu ini juga bisa bikin cabai awet sampai 3 bulan lamanya. Namanya minyak cabai alias chili oil. Minyak ini dibuat dari cabai kering dan berbagai rempah lainnya yang direndam di dalam minyak sayur. Warnanya berubah jadi merah kecoklatan dengan rasa yang pedas menggigit. Bukan cuma dapat sensasi pedas, rempah lainnya juga bisa bikin masakan jadi lebih sedap. Ada lagi nih, kudapan pedas fams. Kalau biasanya bakpia identik sama isian kacang hijau, yang ini beda. Namanya bakpia crispy sambal. Gak salah denger kok. Luarnya emang mirip bakpia kebanyakan, tapi dalamnya, wih, isian sambal dari cabai segar. Rasa bakpia dengan isian sambal ini gak terlalu pedas, manis dengan rasa gurih dari si ebi. Fans, puluhan kilogram cabai merah segar dimasak sampai kering, ditambah rempah lainnya seperti bawang putih dan merah biar aroma dan rasanya makin sedap. Digiling dengan ebi dan kacang hijau untuk teksturnya, lalu dimix sampai adonan isian halus. Next, bikin adonan kulit bapianya fams. Biar ngasilin tekstur berlapis khas kulit bapia, butuh 2 jenis adonan, kasar dan halus. 2 adonan ini bakal disatukan, yang halus di luar dan kasarnya di dalam. Supaya hasilnya nanti jadi berlapis-lapis fams. Kok warnanya hijau? Wait, ini dia nih, varian bapia pandan. Kulit bapia biasanya terdiri dari 3-4 lapis aja. Kalau bapia ini sampai 9 lapis fams. Makanya kulit bapianya terasa lebih crispy. Baru deh, dibentuk dengan mesin. Lebih cepat, higienis, bentuknya seragam, dan tahan lama. Setelah dibentuk bulat, lalu digepengin dengan mesin. Cuma butuh waktu kurang dari 1 detik nih buat siapin satu bakpia. Gak heran deh fams, kalau pabrik yang ada di Yogyakarta ini bisa membuat 8.000 pieces bakpia crispy setiap hari. Wih, banyak juga ya. Adonan bakpia selanjutnya dipanggang biar matang. Di sini ovennya udah modern. Gak perlu lama-lama, adonan bakpia dari mesin bakal dipanggang selama 20 menit.
di suhu 200 derajat Celcius. Bapia ini cocok dijadikan oleh-oleh fans, karena bapia crispy dari pabrik ini dikemas satuannya dengan bungkus berbahan aluminium foil. Jadinya lebih higienis dan tahan lama. Iya, udah download aplikasi Alobank belum fans? Transaksi pembayarannya jadi lebih mudah loh, nggak perlu bawa uang cash segala. Biar nggak penasaran, download deh. Udah gitu, upgrade ya ke Alo Prime untuk mendapatkan manfaat lainnya. Jangan lupa ya. Kriuk-kriuk, siapa sih yang gak suka ngemil makanan renyah? Selain rasanya enak, suara kriuknya, wah ini emang bikin nagih fams. Tapi ada baiknya nih, buat kamu jangan asal pilih keripik ya. Pastikan keripiknya kaya nutrisi, kayak keripik cabai ini nih. Soal khasiat, wah ini jangan diragukan lagi nih fams. Vitamin C-nya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yuk kita lihat nih, proses pembuatannya di Kota Batu, Jawa Timur. Supaya rasa pedas keripik cabai nggak terlalu ekstrim, bijinya bisa dibuang dulu fams. Soalnya rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh zat capsaicin yang tersimpan di dalam bijinya. Pantasan aja saat menggigit biji cabai, rasa pedasnya ini langsung terasa di lidah. Kalau sudah, tinggal dicuci bersih ya fams. Sisa zat capsaicinnya hilang. Untuk dijadikan keripik, sayuran ini harus dicelupkan nih ke campuran tepung beras dan tepung tapioka. Tepung ini juga sudah dibumbui dengan garam dan bawang putih. Lumuri sampai rata ya, biar hasil jadinya krenyes-krenyes gitu. Sekarang, masukin sayuran ke dalam oven yang bersuhu 70 derajat Celcius ya fams. Oh iya, proses penggorengan ini namanya vacuum frying atau sistem penggorengan hampa udara. Cara kerjanya, menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi. Jadinya, nutrisi di dalam sayur dan buah ini tetap terjaga deh. Proses ini juga nggak bakal ngubah warna dan aroma sayuran. Teksturnya juga jadi renyah fams. Nah, keripik cabai ini udah jadi nih. Sensasi pedas keripik cabai masih berasa, tapi nggak sampai membakar lidah kok. Asik, kriuk-kriuk. Emang deh, makan pakai sambal bisa bikin nafsu makan meningkat fams. Apalagi kalau ada ikan asin, lalapan, dan tempe goreng. Yakin masih bisa nolak? Sambal di Nusantara emang banyak jenisnya fams. Mulai dari sambal kacang, sambal terasi, sambal mata, sambal bajak, sampai sambal kecap. Anyway, tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menemukan setidaknya ada 322 jenis sambal di Indonesia. Mantap! Yuk, langsung aja kita kepoin cara buatnya. Bahan utama ada cabai rawit merah. Ada juga nih bawang merah dan andaliman. Oh iya, andaliman juga dikenal sebagai merica Batak karena hampir setiap masakan khas Batak memakai bumbu yang satu ini. Pertama, cuci semua bahan sampai bersih fams. Sekali aja nggak cukup, minimal 3 kali bilas sampai airnya nggak keruh. Kalau andaliman, dipakainya nggak sebanyak cabai karena udah punya rasa yang strong. Fams, harga andaliman ini lebih mahal loh daripada daging sapi. Per setengah kilogramnya aja harus mengeluarkan kocek sampai 200 ribuan. Padahal daging sapi aja nggak sampai segitu. Biasanya cuma 140 ribu per kilogram. Oke, semua bahan udah bersih. Selanjutnya proses blender. Dan tambahin kemiri biar rasanya makin endul. Tapi ini agak lama karena harus benar-benar sampai halus. Meski kecil, si andaliman ini berduri fams. Kalau di blend masih agak kasar, nanti pas dimakan bisa gawat nih kalau tersedak. Bawang merah dan bawang putih ini juga harus dihaluskan, tapi memakai mesin penggiling karena ngejar tekstur yang nggak terlalu halus. Next, cabai juga harus digiling fams. Harus kuat mata dan hidung nih, karena pedas di mata dan menyengat di hidung. Selanjutnya, menggoreng minyak yang dipakai harus banyak, biar semua bagian terendam. Pastikan juga nih minyaknya panas. Baru boleh tuang semua bahan. Kalau ada 2 kg, butuh waktu sampai 2 jam nih. Sedangkan satu kali produksi ini bisa mencapai 15 kg. Widih. Kalau proses goreng udah terlewati, lanjutnya adalah pengemasan. Tapi harus tunggu sambal agak adem ya. Jangan panas-panas masukin ke plastik, cepat basi nanti. Semua ini nantinya didistribusikan ke seluruh wilayah Jabodetabek dan luar kota, bahkan luar negeri fams. Karena ketahanannya bisa berbulan-bulan, sambal Hell Yeah ini jadi favorit para pelancong yang suka traveling ke luar negeri dalam waktu lama. Soal harga, siapin aja nih uang 35 ribuan.
dijamin gak nyesel deh. Apalagi varian sambal andaliman cuma ada di sini, fams. Wah, nggak kerasa udah jam 6 pagi nih. Yang mau aktivitas rutin, semoga hari ini sukses ya semua urusannya. Amin. Akhirnya, saya Joy Ricci dan seluruh tim Ragam Indonesia undur diri. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Jangan lupa nih, Ragam Indonesia sekarang mulainya lebih awal, fams. Dari jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan sampai telat ya. Hihihi.